Saya masih bersama dengan pakar otonomi daerah yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014, Profesor Johermansyah Johan. Prof, Ya. kalau kepala daerah diminta untuk kreatif di tengah efisiensi, diminta tidak bergantung pada TKD, tapi kan kreativitasnya jadi limitatif. Apa yang bisa dilakukan? Nah itu dia, itu dilema lah. Bagaimana kawan-kawan daerah, kepala daerah ini diminta efisien, tetapi dia dibatasi. Ya, seperti pembatasan pajak dan retribusi kan tidak boleh lebih dari ketentuan di undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Jadi celahnya adalah bagaimana dia pinter untuk bisa cari objek pajak yang belum terkena. Tapi juga jangan naikin pajak sesuka hati. Nanti bisa didemo oleh masyarakatnya. Lalu ada cara lain misalnya juga, kalau dia punya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya perusahaan air minum kah, itu coba juga dibuat supaya bisa punya laba atau profit making. Tapi kan nggak bisa diselenggarakan dengan waktu pendek untuk cari untung buat BUMD. Nah itu juga menjadi tidak mudah bagi kepala daerah. Lalu apalagi menggandeng pihak ketiga, misalnya para mitra pembangunan. Nah itu juga mitra pembangunan kalau ada sumber daya alam atau sumber daya yang potensial di daerah, baru mereka mau masuk. Tetapi kalau itu tidak ada, mungkin juga Pemda nggak bisa menggandengnya. Nah itu semuanya hal-hal yang sangat sulit dan perlu memakan waktu yang harus disediakan. Nah jadi kalau penyelamatan namanya, ya itu pusat harus hadir lah supaya Pemda yang sudah kita beri otonomi ini Diberikan bantuan juga. Diberikan dukungan sementara mereka kita latih mandiri fiskal. Tapi ini juga sebetulnya bukan hanya mandiri fiskal, ini adalah juga ketidakadilan fiskal. Kenapa tidak adil fiskal? Karena daerah otonomi yang banyak tadi, ratusan jumlahnya itu hanya dapat porsi APBN itu sekitar 17 atau 18%. Sementara satu nasional ini dapat porsi 82-83%. Akhirnya terjadi ketidakadilan fiskal. Itu ketidakadilan fiskal namanya. Ya, selain soal anggaran yang jadi problematik, ada pro kontra, ini kebijakan kepala daerah, tapi dalam sisi keamanan. Misalnya saya di Jawa Barat yang sedang ramai, ada sayembara yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat terkait penangkapan begal misalnya, peredaran obat keras dan juga miras ilegal. Ini dianggap melampaui kewenangan atau cara kreatif dari Gubernur? Kalau sayembara itu nggak apa-apa sih sebetulnya, boleh aja ya. Nah, misalnya lomba nih, lalu bikin sayembara dalam perlombaan 17 Agustus. Kalau soal konteks keamanan? Tapi kalau yang soal lomba kepada masyarakat agar menangkap begal gitu ya, nah itu nggak sesuai dengan kewenangan gubernur. Kenapa, Prof? Karena kewenangan untuk bidang keamanan namanya yang diatur di undang-undang Pemda kita, itu kewenangan absolut yang dimiliki, dipegang oleh pemerintah pusat. Seperti politik luar negeri, pertahanan, ya tentara, kemudian keamanan. Ya, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Jadi gubernur tidak berwenang sama sekali dalam soal penegakan keamanan, soal kepolisian. Nah, oleh karena itu memang ini harusnya bukan bidangnya gubernur. Gubernur hanya terkait dengan ketentraman, ketertiban masyarakat. Tapi kalau memberi lomba untuk kasih uang menangkap begal, nanti risikonya akan mengambil kewenangan polisi. Dan di samping itu juga akan membahayakan jiwa dari orang atau masyarakat yang mau menangkap begal. Begalnya pakai senjata bagaimana? Itu bisa jadi korban itu di masyarakatnya. Solusinya apa? Di satu sisi ada niat untuk menekan angka kejahatan dengan terobosan. Tapi batasannya itu seperti apa kewenangannya dalam era otonomi daerah? Jadi dia memfasilitasi kepolisian aja. Jadi mendukung polisi untuk menangkap begal. Misalnya polisi perlu patroli. Oke, gubernur bantu sepeda motor. Ya, bantu mobil patroli supaya patroli itu hadir di pelosok-pelosok di tempat-tempat yang strategis. Pasang kamera ya di seluruh pelosok daerah supaya segera diketahui oleh polisi, tapi bukan dengan meng-take over kewenangan kepolisian, apalagi dengan melakukan sayembara yang kasih uang 50 juta itu kurang tepat itu. Berarti dalam era otonomi daerah ini sejauh mana batasan kepala daerah, kewenangan kepala daerah untuk membuat suatu kebijakan? Ya, dia ada dasarnya kewenangannya dibatasi oleh desentralisasi yang diberikan. Jadi urusan pemerintahan itu dilimpahkan atau tidak.
Nah, yang dilimpahkan ke daerah-daerah itu hanya 32 urusan pemerintahan. Tidak termasuk urusan pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal, yudisial, dan agama. Itu nggak boleh dipegang oleh kepala daerah. Nah, itu batasannya. Jadi kalau yang lain bisa dipegang, tapi itu pun berbagi. Misalnya pendidikan nggak juga dipegang oleh semua daerah. Pendidikan tinggi itu dipegang oleh pemerintah pusat. Kalau pendidikan menengah, SMA, SMK boleh gubernur yang menangani. Ya. Pendidikan dasar, ya itu adalah kepala daerah, bupati, wali kota. Itu batasan-batasan yang sudah dibuat dalam undang-undang pemerintahan daerah kita. Nah ini harus diikuti dan ditaati oleh kepala daerah. Kita tadi sudah bahas soal keterbatasan fiskal, soal juga batasan kewenangan kepala daerah dalam membuat kebijakan. Jadi evaluasi yang harus dilakukan soal otonomi daerah ini apa, Prof? Ya kalau kita lihat sebetulnya otonomi daerah itu prinsipnya adalah memberikan urusan pemerintahan kepada daerah, karena urusan itu supaya lebih lebih baik, lebih cepat. Karena langsung. Ya langsung ya kan, the closer, the better. Nah itu tidak terjadi kalau kita tidak desentralisasi. Nah oleh karena itu maka janganlah pusat ini melakukan resentralisasi, penarikan kewenangan-kewenangan. Jangan juga pusat melakukan resentralisasi bidang fiskal, tiba-tiba ditarik uang yang tadinya dialokasikan kepada daerah TKD. Ya. Jadi itu pelajarannya adalah desentralisasi itu harus diselenggarakan secara bertanggung jawab. Dulu ada namanya otonomi daerah yang nyata bertanggung jawab. Nah, jadi pusat pun juga begitu. Ketika memberikan kepada daerah, harus urusan yang daerah bisa ngurusnya dan juga yang bisa dia bertanggung jawab, dan pusat pun juga harusnya konsisten dengan ini, desentralisasi kepada daerah, tapi jangan tiba-tiba atau mendadak apalagi melakukan resentralisasi, penarikan kewenangan, bahkan penarikan fiskal. Itu bisa membuat daerah tidak mampu mengurus pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Garis batas itu apakah perlu diejawantahkan dalam bentuk regulasi? Ya saya kira itu sebetulnya dari segi regulasi kita sudah ada yang mengatur undang-undang Pemda ini, kan ada kewenangan-kewenangan pusat, ada kewenangan daerah, juga ada kewajiban pusat. Kalau menyerahkan urusan, maka pusat bertanggung jawab menyediakan pembiayaannya, menyediakan personilnya. Nah standar praktek empiriknya juga sudah ada, kurang lebih 10 tahun pemerintahan SBY, 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, sekitar 25% porsi APBN itu adalah dialokasikan untuk TKD ke daerah. Nah tiba-tiba sekarang anjok sampai ke tingkat 18%. Sementara kalau kita pelajari mancanegara, itu rata-rata 50% dana pemerintah nasionalnya dibagi kepada pemerintahan subnasional atau pemerintahan lokal. Kalau kita dulu sudah 20 tahun dikasih secara cukup memadai lah 25%, yang harusnya malah ditingkatkan jadi sepertiga kalau saya 30%, tapi malah yang terjadi adalah diturunkan zaman sekarang ini menjadi sampai. Dan ketidakadilan fiskal ini jadi problem berat. Jadi problem serius. Jadi kalau daerah-daerah tidak mampu lagi melayani urusan-urusan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, perekonomian, maka yang rugi pusat sendiri. Pusat akan berat menyelenggarakan urusan nasional tanpa memberikan dukungan supaya daerah akan bisa efektif dalam melayani publiknya. Belum lagi berjibaku dengan urusan korupsi. Tambah lagi itu yang juga harus kita beresin. Leadership kunci. Tidak hanya wewenang besar, uang banyak, tapi juga kepemimpinan yang bermoral, berintegritas, itu penting kita miliki. Kalau tidak maka akan membuat ruginya bangsa kita secara keseluruhan. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Ya, jangan sampai. Terima kasih atas elaborasinya malam hari ini. Sama-sama Mbak Friska. Prof. Johermansyah Johan yang merupakan pakar otonomi daerah yang juga Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Sama-sama. Ya. Dan saudara, terima kasih telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa. Prof.